Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda. Amma ba'du, asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaumi wa khaira ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yaumi wa syarri ma fihi. Masyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudara seiman dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji dan kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nafas, detak jantung dan berbagai kenikmatan, terutama kenikmatan iman dan Islam kepada kita semua. Mudah-mudahan segala fasilitas yang Allah berikan kepada kita, segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita bisa kita gunakan dalam ketaatan dan bisa mengantarkan kepada kebahagiaan yang menjadi tujuan kita semua, yaitu kebahagiaan di alam baka, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, diabadikan di dalam surga dan kebahagiaan yang hakiki, surganya Allah Subhanahu wa taala, ma'an nabiyyina wasyuhada'i wassalihina wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi wakila. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada pagi hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan kajian materi akidah, yaitu bagian kedua. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang pengantar ilmu akidah, sehingga kita sudah mengenal apa itu ilmu akidah, apa manfaat ilmu akidah, ya, apa keistimewaan ilmu akidah, siapa peletak ilmu akidah, apa hukum mempelajari ilmu akidah, nama-nama ilmu akidah, dan sudah kita pelajari yang disebut dengan mabadi ilmu akidah atau mabadi atau prinsip-prinsip atau dasar-dasar pengenalan ilmu akidah. Hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting. Sebelum kita membahas detail masalah-masalah dalam akidah ini, kita akan membahas satu topik atau satu tema, ya, bahkan saya bawakan kitab-kitabnya seperti ini, yang kalau dalam bahasa-bahasa kitab klasik namanya judulnya Al-Hajatu ilar rusuli, ya, atau Al-Hajatu ilan nabiyyi, ya, membahas apa sih pentingnya ada nabi, ada rasul. Apakah kita memerlukan ada nabi, ada rasul, ya. Atau bahasa lainnya Al-Hajatu ilad dini, kebutuhan terhadap agama, ya. Mungkin ada segelintir orang yang menyimpang, yang kemudian mengatakan saya tidak perlu beragama, saya bisa Allah atau Tuhan, ya, ada kadang begitu orang. Kita sudah diberikan akal yang cerdas, sudah diberikan rasa, diberikan hati, sehingga kita bisa berpikir sendiri. Kita tahu mana bahaya, tahu yang baik, tahu yang buruk, jalan sendiri, tidak perlu agama, ya. Makanya sering disebut dengan materinya materi al-hajatu ilad din, atau bahasa lainnya, bahasa agak kontemporer juga, yang disebut dengan ahammiyatud din atau ahammiyatul imani fil hayat, urgensi iman atau urgensi agama di dalam kehidupan, ya. Apakah, ya, sehingga kalau disebut agama artinya yang dibawa Rasul, sehingga di sini bersatu ketika membahas al-hajatu ilad din sama dengan al-hajatu ilad din il rasul, al-hajatu ilad nabi, itu membahas alasan-alasan secara logis, alasan-alasan secara argumentatif yang menunjukkan bahwa kita nih manusia butuh kehadiran nabi yang membawa agama, atau dengan bahasa lain, kita nih sebagai manusia butuh konsep hidup, butuh way of life, butuh jalan hidup. Dan jalan hidup itu bukan hasil filsafat, bukan hasil penelitian, tapi jalan hidup itu adalah harus yang dalam bentuk konsep agama yang diturunkan dari Tuhan pencipta alam semesta ini. Nah, kita akan membahas itu, apa alasannya. Baik, saya masih ingat ketika saya kuliah, ini kitab yang kemarin saya bahas, ini mungkin ada yang menyaksikan, yang mengikuti kajian ini, ada para pelajar, para mahasiswa. Ini nama kitabnya kitab Syarhul Maqasid
ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Mas'ud bin Umar At-Taftazani. Ini masyhur di kalangan ulama akidah. Kalau kita belajar akidah mendalam, kita akan temukan namanya Syekh At-Taftazani. Syekh Sa'duddin At-Taftazani meninggal tahun 793 Hijriah, hidup atau kurang lebih di abad ke-8 ya. Hidup di pertengahan pertengahan kedua, paruh kedua abad ke-8. Ya, dan ini kitab ini materi akidah kita ketika di Al-Azhar ini materi kelas 4 ya. Saya ngambil jurusan akidah dan filsafat atau pemikiran. Nah, tingkat 1, tingkat 2 biasanya kalau tingkat 2 kita menggunakan, tingkat 1 kita menggunakan At-Tahdzib, nih sekalian pengenalan buku. Tingkat 2 kita mempelajari kitab Al-Iqtisad wal I'tiqad karya Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi tingkat 1-nya karangan beliau juga ya, At-Tahdzib. Tingkat 2-nya ya Al-Iqtisad fil I'tiqad karangan Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan di sini ada. Kemarin saya kumpulkan, di sini saya lihat Al-Iqtisad fil I'tiqad. Belum kelihatan, nanti kadang-kadang buku itu kalau dicari agak sulit, nanti kalau tidak dicari ketemu tiba-tiba. Al-Iqtisad fil I'tiqad ada di sini warna kuning kalau tidak salah. Baik. Kemudian di tingkat 4, tingkat 3, tingkat 4 kita menggunakan kitab ini. Ya, sudah, karena tingkat 3 itu sudah ngambil jurusan akidah. Kita pakai kitab ini, ya, bisa dibeli ini. Tapi sepertinya kalau diterjemahkan jarang, karena ini memang untuk orang-orang yang spesialis saja. Nah, saya masih ingat bahasan yang sangat menarik dalam kitab ini, dan dulu yang menjelaskannya adalah almarhum guru saya, Profesor Dr. Muhyiddin As-Sofi, yang sekarang sudah wafat. Ketika saya setahun pulang ke sini, beliau pembimbing tesis saya ketika saya menulis tesis tentang tasawuf Thariqah Khalwatiyah. Beliau sebagai pembimbing utama, guru senior. Masih ingat ya, ada satu bahasan yang ketika pengantar kajian nubuwat ya, sehingga saya ingat, maka subuh ini kita akan bacakan saja ya, supaya jadi ilmu. Yang nanti yang beli kitabnya di halaman 269. Jadi apa alasan dibalik, atau apa alasannya, argumentasinya, atau apa sebab-sebab yang menjadikan kita membutuhkan agama, atau membutuhkan nabi, membutuhkan rasul, membutuhkan ajaran Allah. Ya, kenapa kalau disebut membutuhkan agama itu membutuhkan rasul? Karena ya kita nggak bisa menerima agama langsung tanpa rasul. Ya, jangan dipikir Allah bisa dijapri. Ya, jangan dipikir punya hubungan khusus kemudian diajarkan kamu cara sholatnya begini, yang lain tidak. Tidak. Allah mengajarkannya lewat para nabi. Allah mengajarkannya lewat para rasul. Ya, tidak bisa dia jarul pribadi khusus, tapi Allah sudah ngasih tugasnya kepada rasul. Maka kalau disebut butuh agama, artinya butuh nabi. Disebut butuh nabi adalah butuh agama atau butuh syariat. Apa alasannya? Kata Syekh Sa'duddin At-Taftazani dalam kitab ini, halaman 269, ada 10 alasan kenapa kita butuh agama, kenapa kita butuh rasul. Yang pertama, ya, agama ini sebagai kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, lutfun minallahi wa rahmatun lil alamin. Perhatikan bahasanya. Ya. Lutfun minallahi wa rahmatun lil alamin. Agama ini al-lutf, kelembutan Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah. Ya. Dan ini seperti yang ada dalam bisa dibuka ayatnya, sekalian kita buka. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, surah Al-Anbiya ayat 107. Ya, jadi ya, kata beliau, alasan pertama bahwa agama ini kasih sayang dari Allah. Ya. Qanaah dari Allah Subhanahu wa taala dan lil alamin, seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Anbiya ini ayat 107, untuk alam semesta. Maka kalau kita lihat ajaran agama ini bukan hanya mengatur manusia, mengatur interaksi manusia dengan tumbuh-tumbuhan, interaksi manusia dengan hewan, interaksi manusia dengan jin, interaksi manusia dengan malaikat, interaksi manusia dengan Allah, interaksi manusia dengan dirinya sendiri. Semuanya diatur dalam Islam.
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita tidak boleh sembarang nendang ayam, nendang kucing, menyakiti binatang, merusak alam dan sebagainya. Semuanya itu diatur dalam ajaran Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, agama itu berfungsi mu'adhatul aqli fi ma yastaqillu bi ma'rifatih. Fungsi agama itu, fungsi Rasul itu menguatkan fungsi akal dalam hal-hal, dalam tema-tema yang akal bisa berpikir. Contoh misalnya, logika kita mengatakan setiap ciptaan ada yang mencipta. Setiap buatan pasti ada yang membuat. Setiap produk pasti ada yang membuat. Itu logika fitrah manusia. Saya kalau menemukan mouse ini, pasti saya akan bertanya, siapa yang produksinya? Oh, yang produksinya PT ini. Bahkan siapa yang distributor dan sebagainya. Karena tidak mungkin ada mouse sekecil ini yang tersistem kalau dicolokkan ke USB-nya ke dalam laptop, ke dalam komputer, dia kemudian nyala. Kemudian hidup. Ya, mouse-nya hidup dalam layar. Kemudian dari sini mati, diputarkan, maju. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tidak mungkin ada buatan yang seindah ini, sebagus ini, kalau tidak ada yang membuat. Itu kata logika. Dan logika itu didukung oleh syariat. Bahwa syariat mengatakan, ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami yang menciptakan kalian. Tidak mungkin ada kalian tidak ada yang mencipta. Andai pun teori yang mengatakan manusia berasal dari kera, teorinya Darwin, kata para ulama, baiklah kalau memang bisa dibuktikan, walaupun tidak dibuktikan, baiklah. Kalaupun bisa dibuktikan, kita tidak mempermasalahkan itu. Silakan buktikan kalau memang ia dari kera dan tidak terbukti. Tapi pertanyaannya, siapa yang menciptakan kera itu? Baik, kera itu berasal dari binatang lain. Binatang lain berasal dari apa? Binatang lain berasal dari yang lain. Terus sampai dari benda yang paling kecil misalnya. Sel, sampai pada hal-hal yang paling kecil. Pertanyaan terus akan diajukan. Siapa yang menciptakan benda pertama itu? Kalau ini logika pikiran manusia dan ini didukung oleh syariat dan Islam menjawabnya clear dalam Islam. Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatu sehingga berakhirlah pertanyaan karena Tuhan tidak butuh diciptakan. Itu yang kedua. Maka Allah menegaskan dalam surah An-Nisa ayat 165, li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul, sehingga kalau sudah diutus Nabi, nggak ada alasan lagi. Misalnya kita berpikir, Tuhan saya ini Allah atau Yesus. Tuhan saya ini 2 atau 3. Setelah Nabi membawa wahyu qul huwallahu ahad, maka tidak ada alasan lagi kita bingung. Sehingga nanti kalau ditanya, kenapa kamu Tuhannya 2? Bingung ya Allah, karena saya dulu lihat orang nyembah 2, orang nyembah 1, nyembah 3. Ya, kemudian logika saya tidak bisa memutuskan. Nah, Allah memberikan keputusan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Clear. Maka li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da rasul. Tidak ada alasan lagi, tidak ada apologi lagi nanti di akhirat ketika dihukum oleh Allah, tidak ada alasan karena sudah sampai. Maka selalu pertanyaan dari Allah nanti ketika bertemu orang kafir. Ya. Seperti dijelaskan di dalam surah Az-Zumar itu. Yang bahwa orang mukmin akan masuk surga zumara, kemudian orang kafir akan masuk surga juga berkelompok-kelompok. Kemudian ditanya orang kafir, apakah sampai kepada kalian Rasul? Pertanyaan sederhana. Kalau sampai nggak ada alasan. Kalau tidak sampai, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kaidah dalam agama. Kalau tidak sempat dengar ajaran agama, dengar ajaran Rasul, dengan ajaran Allah, maka nggak ada yang disiksa. Maka sepakat para ulama, ahlul fatrah atau paling tidak jumhur ulama, ahlul fatrah yang betul-betul tidak mendengar, dia sudah mewarisi ajaran agama yang sesat, tidak ketemu dengan Rasulullah, maka nggak akan disiksa. Karena orang disiksa itu kafir. Kafir itu artinya menolak, menutupi. Barangnya ada, ditutup sama dia. Kebenarannya ada, dihalangi sama dia. Sedangkan orang yang terlahir lingkungannya sesat semuanya, tidak sempat dia mendapatkan petunjuk, kemudian mati sebelum datang Nabi, Rasulullah SAW disebut ahlul fatrah. Atau andai mungkin sekarang ada di mana gitu orang, maka itu wa ma kunna, Allah mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Baik, kita cari ayat Qur'annya.
ayatnya, bahwa Allah tidak akan menyiksa kepada manusia yang tidak menerima petunjuk ketika di dunia. Ini dalil bahwa Allah hanya akan menyiksa kepada orang yang ketika di dunia dikasih petunjuk tapi dia tidak mengikutinya. Surah Al-Isra ayat 15. Surah Al-Isra ayat 15. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Clear kan? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Baik, itu yang kedua. Jadi fungsi Nabi, fungsi Islam yang kedua adalah menguatkan pikiran-pikiran logika yang sudah benar. Misalnya, masa minuman keras itu boleh diminum sama manusia? Dia akan membahayakan. Tapi kadang-kadang ada manfaatnya. Masa judi itu diharamkan? Padahal kadang-kadang ada yang diuntungkan. Ya. Tapi logika umum sedang mengatakan, ini tuh bahaya. Nah, datanglah agama menguatkan. Ya, itulah sebabnya ujungnya ajaran agama itu akan menjadi nilai humanis, nilai humaniora, nilai-nilai yang universal diterima oleh semua orang. Minuman keras haram, semuanya menerima sebetulnya dengan logika yang benar, kecuali orang kecanduan dan sebagainya. Zina, akhirnya orang, iya, kenapa tidak pasangan itu satu persatu saja, diikat dengan satu ikatan, dan yang mengikat itu tidak ada kecuali ikatan agama, sama perjanjian. Masa laki-laki sama perempuan berkumpul dibuat perjanjian kontrak ekonomi, nggak bisa. Ujung-ujungnya orang harus kembali kepada agama. Baik, yang ketiga, fungsi agama adalah istifadatul hukmi minas syari'i fima la yastaqillu bihil aqlu. Istifadatu al-hukmi minas syari' fima la yastaqillu bihi al-aqlu. Ya, kalau yang kedua ini poinnya akal bisa mikir, yang kedua ini dalam hal-hal yang akal tidak bisa berpikir, maka fungsi ajaran agama, fungsi ajaran Nabi, fungsi syariat, ya, fungsi wahyu adalah memberikan keputusan dalam hal-hal yang logika kita tidak bisa memutuskan. Contoh, kalau kita sepakat ada Allah dan Allah itu harus disembah, Tuhan itu harus disembah, lalu bagaimana kita cara menyembahnya? Apakah dengan sholat 2 rakaat seperti kita lakukan barusan sholat subuh, ya, 2 rakaat dengan sujud 2 dalam setiap rakaat, 1 dalam setiap ruku dalam setiap 1 rakaat, atau kita lakukan sholat 3 rakaat setiap waktu subuh, atau kita lakukan apa? Tidak tahu. Zakat, kalau kita mendapatkan uang 1 miliar dari perdagangan, kalau ditanya kepada logika, kira-kira zakatnya berapa? Nggak bisa logika mengatakan, kayaknya 10% deh yang pas. Walaupun bisa jadi yang kebutuhan masyarakat banyak, sekarang 10%. Bisa saja, sah-sah saja. Tapi tidak akan mengikat semua orang. Tidak akan menjadi penyelesaian masalah. Semua akan berdebat. Saya kan biayanya besar, saya kan resikonya besar. Tapi Islam memberikan keputusan, clear. Perdagangan 2,5%. Ya, ditambah misalkan zakat profesi 2,5%, zakat pertanian yang tidak disiram 10%, dan seterusnya. Ya. Apalagi kalau bercerita tentang siksa kubur, alam barzah, alam-alam yang logika kita tidak bisa berpikir, tentang jin, tentang malaikat, hukum waris. Kalau bapak meninggalkan warisan, ahli warisnya ada anak-anak perempuan, ada anak laki-laki, ada dan sebagainya, ada adiknya, ada kakaknya, ada ayahnya, ada cucunya. Apakah dibagi semuanya? Seperti apa pembagiannya kalau harus kebagian semuanya? Akal kita rumit, tidak akan mampu menyelesaikan masalah-masalah itu. Ya. Maka datanglah syariat memberikan keputusan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisfu wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa illam yakul lahu waladu wa warithahu al-ayah. Saya lupa ayatnya. Kita buka surahnya, surah An-Nisa, ya, tentang waris. Dan ayat An-Nisa ini termasuk ayat yang sangat detail, ayat-ayat yang detail dalam Al-Quran dan tidak bisa ditafsirkan, ya. Yusikum fi al-dzakari mithlu hadzil unthayain. Fa in kunna nisaa'an fawqa sanataini falahunna thuluth. Sudah 2/3, setengah, 1/8.
dan seterusnya, sudah detail diatur di dalam Islam. Nah, ini clear. Baik, maka tidak bila, nah ini diantara ayat-ayat fikih yang tidak multitafsir. Maka sering saya ingatkan bahwa tidak semua fikih itu mukhtalaf. Banyak fikih, ayat-ayat penelitian dan fikih, dan itu qat'i, tidak bisa diperdebatkan. Sama juga dalam akidah. Banyak ayat-ayat yang qat'i, juga banyak dalam akidah ayat-ayat yang bisa diikhtilafkan. Nanti kita akan bahas dalam ilmu akidah bahwa tidak semua masalah akidah itu masalah mukmin kafir, tapi ada daerah-daerah mukhtalafnya, furu'iyatnya sama dengan fikih. Dan fikih juga sama, tidak semuanya furu', tapi ada yang usul-usulnya, ada yang furu'-furu'nya. Baik. Itu yang ketiga. Jadi yang ketiga, fungsi agama adalah memberikan keputusan dalam masalah-masalah yang logika kita tidak bisa memutuskannya. Seperti kalau kita bertanya, setelah meninggal kita hidup lagi? Siapa yang bisa menjawab? Tunjukkan siapa yang bisa menjawab dengan logika yang benar, dengan argumen yang kuat. Mau diteliti silahkan. Penelitian kalau bisa diteliti, dan tidak bisa diteliti karena sudah alam lain. Sekarang tubuh kita ini yang rumit ini, yang kompleks ini. Tubuh ini kan ada softwarenya. Ini softwarenya ketika pergi dia kemana? Jantungnya berhenti. Lalu kenapa kemarin bergerak? Tidak bisa dijelaskan. Kita hanya bisa menerima ajaran. Oh, kamu ini ada ruhnya. Ruhnya dulu disimpan setelah 120 hari, terus diambil ketika ajalnya habis. Clear dalam agama. Tapi kalau kita tanya kepada ilmu apapun, tidak bisa menjelaskan. Baik. Itu yang ketiga. Yang keempat. Izalatul khauf. Izalatul khauf. Alhasil indal ityani bil hasanat. Likaunihi tasarrufatin ya. Sebentar. Fi mulkillahi atau likaunihi tasarrufan fi mulkillahi bi ghairi idni. Di antara fungsi agama adalah untuk menghilangkan rasa cemas, rasa ragu, rasa takut ketika kita melakukan sesuatu yang dianggap baik, karena kita menganggap ini alam, ini bukan buatan saya. Contohlah, nyembelih ayam. Kalau tidak ada agama, kira-kira kita nyembelih ayam untuk dimakan, itu baik atau buruk? Pakai hati nurani, pakai logika. Kan menyakitkan. Sapi diikat, disembelih setiap. Maka ada yang kan berpendapat, itu kasihan. Tidak berperi kehewanan. Masa orang Islam ini setiap Idul Adha, dia menyembelih sapi ribuan di seluruh dunia. Menyembelih kambing ribuan di seluruh dunia, dan itu umat Islam tuh yang melakukannya. Radikal tuh umat Islam. Ya, dan lucunya juga yang ngomong begitu orang-orang yang bukan hanya binatang mereka bantai, manusia mereka bantai. Ya, itu hanya basa-basi saja. Kita kadang nyembelih sapi, kasihan gitu. Tapi setelah datang aturan Islam, yas'alunaka madza uhilla lakum qul uhilla lakumut thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahun mimma 'allamakumullah fadhkuru ismallahi fakulu mimma dzukira ismullahi alaihi, dan seterusnya. Ya, ayatnya bisa dilihat di surah Al-Maidah tentang halalnya binatang-binatang yang disembelih dengan cara Islami, dan jangan kita berpikir kasihan. Ya. Mulai ayat 4 ya, sampai ayat 5 ya, ayat 3, ayat 4, ayat 5, 3 ayat. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma dhakkaytum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina faman idturra fi makhmasatin ghayra mutajanifin li itsmin fa innallaha ghafurur rahim, sampai ke ayat 5. Dijelaskan di situ yang disembelih silahkan, tapi yang dicekik, yang dilemparkan, yang dipukul dan sebagainya itu diharamkan.
Jadi clear setelah kita ada, oh ternyata halal kita menyembelih ayam, halal kita memakan daging sapi dan sebagainya asal dengan cara-cara yang syar'i. Kalau tidak ada ajaran pasti orang akan berdebat, ragu-ragu. Baik. Itu yang keempat. Yang kelima. Bayanu halil af'al allati tahsunu taratan wa taqbahu ukhra. Nah, ini menarik ini. Jadi fungsi agama, fungsi syariat yang kelima adalah bayanu halil af'al allati tahsunu taratan, kata Imam Tabtazani sekali lagi dalam kitab Syarhul Maqasid, ya, yang merupakan diktat kuliah. Ya, jadi kita kuliah di Mesir ini diktat kitab-kitab yang karya para ulama klasik. Ya. Ya. Untuk menjelaskan perbuatan-perbuatan yang kadang dianggap baik, kadang dianggap buruk. Itu kita tidak tahu kapan perbuatan itu dianggap baik, tidak tahu kapan perbuatan itu dianggap buruk. Contoh yang sederhana lah, memberi dan tidak memberi. Sekarang kita punya anak usia 2 tahun. Dia mau duit 500.000. Kita megang duit 500.000, terus dia mau nangis. Kira-kira kasih jangan? Baiknya dikasih atau jangan? Oh tentu jangan, disobek. Tapi dia nggak berhenti nangisnya. Ada seterusnya. 2 tahun, 5 tahun. Ada nanti fase-fase yang kita tidak tahu. Misalnya kita ketemu orang minta-minta di jalan. Ini baiknya dikasih. Kalau kita kasih dia justru akan misalnya tambah menjadi minta-minta dan seterusnya. Kalau kita tidak ngasih dianggap kikir. Kalau kita ngasih mengantar, itu yang ngasih penjelasan syariat. Ya, kapan kita harus tegas, kapan kita harus lembut, kapan kita harus memberi, kapan kita harus jujur, kapan kita harus bohong. Ya ada kebohongan-kebohongan yang yang dianggap baik. Ya, itu semuanya orang akan tenang mengambil keputusan. Ya, sama dengan sekarang misalnya ke masjid dan tidak ke masjid, maaf, ya, corona ini. Orang kadang kalau pakai rasa, aduh nggak enak, saya masa nggak Jumatan. Padahal agama, sekali lagi saya tekankan, beragama itu nggak pakai rasa. Atau bahasa yang lebih pasnya, rasa itu harus diatur oleh agama. Rasa itu harus diatur oleh agama. Seperti yang saya sampaikan di pengajian Sabtu kemarin. Bagaimana menurut perasaan kita? Ada orang yang mencuri 5 juta. Ya. Kemudian harus dipotong tangan. Kan menurut rasa kita, mendingan dia suruh ngembaliin 5 juta. Karena tangan ini nggak bisa dibeli kan 5 juta, 10 juta, 100 juta disambung tetap aja nggak bisa. Sambungan beda. Mungkin orang berani belajar yang kaya bisa bayar 1 miliar asal tangannya sempurna. Tapi ternyata tidak. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Surah Al-Maidah ayat 39. Faqta'u aydiyahuma. Putus tangannya, nggak ada kompromi. Jelas. Yang zina misalnya, jelas surah An-Nur. Ya. Tadi surah Al-Maidah ayat 39, sekarang surah An-Nur. Ini jelas malah. Jangan beragama, jangan pakai rasa. Sudah keluar fatwanya di Mesir, masjid sudah ditutup, corona sudah di mana-mana, kita masih mikir, nggak enak masa ke masjid, masa takut sama corona daripada sama Allah. Bukan takut karena corona sama Allah. Ini Allah yang menganjurkan lewat Rasulnya, jangan bercampur, lakukan karantina, latihan social distancing kalau terjadi wabah. Jadi justru orang yang tidak ke masjid lah yang beragama. Jangan dibalik. Ini kalau pakai rasa jadi salah. Contoh di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nur ayat 1 sampai 2. Sampai hukum zina pokoknya. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Ayat 2 tegas. Orang-orang zina, perempuan zina, laki-laki zina, derailah masing-masing 100 kali, dan jangan wala ta'khudkum bihima ra'fah. Garis bawahi tentang rasa ini harus diatur oleh Islam. Wala ta'khudkum bihima ra'fah. Dan jangan kalian terpengaruhi oleh rasa kasihan.
Karena rasa kasihan di situ salah. Justru kita kasihan kalau dia zina terus. Kenapa? Karena kasihan kita kepada seseorang akan mengorbankan ribuan. Bahkan satu negara kalau di zina itu dibiarkan, satu negara menjadi karena HIV, anak tidak jelas dan sebagainya. Jadi kasihan yang kadang-kadang salah dalam diri kita adalah merasa kita harus diatur dalam Islam. Itu diantara fungsi agama yang kelima, yaitu menjelaskan kapan kasihan itu benar, kapan tidak kasihan itu tidak benar. Ya, jadi bayanu halil af'al allati tahsunu tarotan wa taqbahu ukhra. Ya, karra'fati, seperti rasa kasih sayang, kadang benar, kadang salah. Kasihan kepada pencuri, kasihan kepada korupsi, kasihan para durjana, itu salah. Tapi kasihan kepada rakyat miskin, orang du'afa dan sebagainya, itu tepat. Dan yang tahu menempatkannya hanya ajaran Islam. Baik, kita lanjut. Yang keenam, fungsi agama yang keenam adalah bayanu manafi'il aghdiyah wal adwiyah wa madharriha fima la tafi bihat tajribah illa ba'da adwarin wa atwarin ma'a ma fiha minal akhtar. Jadi fungsi yang keenam menjelaskan, fungsi agama itu manfaat dan bahaya makanan dan obat-obatan dalam hal-hal yang penelitian belum sampai kecuali harus melewati beberapa fase dan harus melewati berbagai macam resiko dan bahaya. Kalau harus menunggu. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Minuman keras, perjudian. Oleh agama langsung dijawab. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amalis syaitan. Jangan ditunggu zina dulu. Nanti setelah orang ternyata zina itu banyak HIV. Baru dilarang. Kalau tidak ada agama, tapi agama saja dari awal. Az-zaniyatu waz-zani. Beres. Minuman keras. Sama juga ini. Jangan nunggu orang terkapar dulu kena corona di masjid baru kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, sekarang kita tidak dianjurkan lagi ke masjid karena orang-orang sudah terkapar. Percuma kita melarang itu. Justru lakukan sebelum itu terjadi. Jadi dalam agama ada apa yang disebut dengan fiqhul ma'alat. Ya. Jadi hukum itu diambil berdasarkan prediksi-prediksi yang akan terjadi jikalau itu dilakukan. Walaupun belum terjadi. Dan itu cara pandang. Jadi bahasa Arab lainnya al-istishrab bil mustaqbal. Pandangan Islam itu mampu memberi prediksi, mampu memberi simulasi-simulasi, memberi skenario-skenario terhadap hal-hal yang belum terjadi tapi sudah diambil kebijakannya untuk agar tidak terjadi sesuatu yang jelek dan agar terjadi sesuatu yang baik di masa yang akan datang. Nah, ini fungsi agama yang keenam adalah agama mampu menjelaskan bahaya makanan, bahaya minuman, bahaya dan manfaat-manfaatnya sebelum ada penelitian. Karena kalau ditunggu penelitian dulu, banyak korban dulu, percuma. Ya, zina dibiarkan dulu. Kita percobalah tahun ini zina dibolehkan. Apakah bahaya? Sudah banyak korban. Satu orang mati sudah. Terlalu besar kos yang harus dikorbankan dengan nyawa seseorang yang kena HIV. Sudah ikuti agama, sudah jelas itu bahaya. Baik. Nomor 7. Takmilun nufusil basyariyah bihasabi isti'dadatihim al-mukhtalifah ya, fil ilmiyati wal amaliyah. Menyempurnakan kemampuan manusia sesuai dengan potensi diri yang berbeda-beda, baik dalam ilmu pengetahuan ya, dan dalam kinerja pekerjaan. Jadi dalam agama itu orang yang mampunya hanya sedekah 1 dirham, ya, sabaqo dirhamun alfa dirhamin. Tidak ada apa-apa dalam agama itu. Orang yang merasa diri tetap merasa sejajar. Orang kaya infaknya sehari 1 miliar, tapi penghasilannya sehari 3.000 triliun. Ya wajarlah, cuma berapa persennya. Orang miskin ini penghasilannya 10 dirham, 10.000 diinfakkan 1.000, 10% dia infak. Maka dalam agama yang dipandang bukan jumlahnya, bukan nominalnya, tapi yang dipandang dalam agama adalah pengorbanannya. Itu cara pandang agama yang tidak bisa didapat oleh cara pandang kita. Itu nomor 7. Jadi menyempurnakan jiwa-jiwa manusia sesuai dengan potensinya. Ada yang potensinya seperti Abu Bakar lembut, ada potensinya seperti Umar tegas,
Ada yang seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah, amin, terpercaya. Ada yang seperti Khalid bin Walid, ahli dalam strategi perang. Semuanya itu didorong oleh Islam, disempurnakan oleh ajaran Islam sehingga menjadi melejit menjadi kekuatan-kekuatan yang luar biasa karena mereka merasa bahwa ini bagian perjuangan mereka dalam segala sisi itu. Baik, nomor 8. Ta'limus sona'il khafiyati minal khasiyati wad daruriyat. Nah, ini agama mengajarkan profesi-profesi atau keahlian-keahlian yang lembut, yang kalau tidak ada yang diajarkan oleh Nabi, oleh Rasul, oleh Allah, maka tidak akan bisa. Maka Imam Ghazali ya mengatakan kedokteran itu dari Nabi yang pertama. Karena memang kalau dalam teori Islam kan yang pertama keluar manusia itu ya Nabi Adam. Khusus para nabi. Maka siapa yang menemukan ilmu kesehatan ya para nabi. Kemudian diwariskan. Walaupun itu dari Yunani, itu dari Kaldan. Iya, mereka itu kan asalnya dari keturunan para nabi dan mereka belajar dari nabi-nabi sebelumnya. Itu termasuk disebutkan dulu dalam kitabnya Profesor Dr. Muhyiddin Sofi yang mengajar kitab ini. Beliau menulis kitab juga tentang tauhid. Beliau sebutkan. Bahkan bisa diteliti lagi. Allah jauh itu di zaman Nabi Nuh, Adam, Idris, Nuh. Nabi Nuh itu nabi ketiga. Sudah apa? Wa auhayna ilaika anisna'il fulka. Kamu wahyukan kamu membuat kapal. Kapal laut itu. Wahyunya dari Allah langsung, perintahnya, pengajarannya. Jadi, kembali lagi nomor 8, Allah mengajarkan atau Islam atau agama mengajarkan hal-hal yang kadang-kadang manusia belum mampu. Sekarang saja virus corona bentuknya kayak apa? Rumit, rapid test dan sebagainya. Sampai hari ini belum dianggap efektif karena rumitnya makhluk Tuhan sangat kecil ini. Andai hari ini ada Nabi, maka Nabi bisa menjelaskan dengan detail apa itu corona itu. Nabi bisa mendetail apa itu obatnya. Ya. Karena Allah yang mencipta, Allah yang tahu bentuknya seperti apa. Sedangkan kita butuh alat untuk mengetahui corona bentuknya saja butuh mungkin puluhan tahun menciptakan alatnya. Maka kalau orang mengklaim sudah sekarang obatnya ini, itu saya kira itu hoax karena makhluknya aja baru. Ya, kita baru tahu indikasi-indikasi yang mirip, yang serupa, yang bisa jadi orang yang indikasi yang mirip itu belum tentu sama penyakitnya kan. Ya, tidak. Nah, jadi ini maka manusia akhirnya merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nomor 8. Nomor 9. Ta'limuhum al-akhlaqul fadilah ar-raji'ati ilal ashkhasi wal jamaat. Islam, agama, Rasul, Allah mengajarkan akhlak-akhlak yang mulia, baik yang mulia dilakukan oleh pribadi, yang mulia dilakukan oleh organisasi, yang mulia dilakukan oleh negara. Dalam Islam itu diatur. Kalau saya sebagai kepala keluarga, bagaimana akhlaknya dengan istri, dengan anak. Kalau saya sebagai kepala organisasi, bagaimana akhlak saya dengan bawahan saya. Kalau saya menjadi guru, bagaimana akhlak saya dengan anak-anak, dengan teman-teman gurunya dan sebagainya. Kalau saya jadi karyawan, kalau saya yang jadi presiden, semuanya detail. Carikan filsafat yang lengkap, yang mengajarkan hidup manusia sejak lahir sampai mati, tidak ada. Habis usia mereka, nanti kita akan jelaskan dari kitab Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, agama membawa kesimpulan, yang kesimpulan itu dicari oleh para filsafat sampai mati dari generasi ke generasi. Matat fihi al-falasifatu wal hukama. Jadi agama membawa kesimpulan yang sudah para filosof dari sejak manusia ini ada itu mencari dan tidak menemukan sampai mereka mati. Tapi Islam membawa clear, ya, maka efektif kita mengikuti agama ini. Ya, dan lengkap, ya. Al-ashkhas wal jamaat semuanya diatur, ya. Semuanya adalah akhlak seorang presiden bagaimana, akhlak seorang menteri bagaimana, akhlak seorang pembantu bagaimana, akhlak seorang orang kaya bagaimana, akhlak seorang orang tidak punya seperti apa, semuanya detail dan amalnya beda-beda. Kalau orang miskin itu membantunya 10.000, kalau presiden itu tanda tangan. Kalau kita menggalang nih untuk corona, saya membuat di pesantren dan silahkan yang mau menitipkan bantuannya, ya kita menggalang ada yang 1.500.000, mungkin 10 juta paling besar, untuk memberikan hand sanitizer. Itu yang kita oleh rakyat mampu dilakukan. Ya. Tapi presiden jangan kemudian mengatakan saya nih infak nih 10 juta. Nggak boleh begitu. Lihat kas negara.
Keluarkan kebijakan, tanda tangan. Kalau memang perlu di lockdown sekarang. Bagikan uangnya untuk 2 minggu. Jangan kemudian berpikir presiden atau menteri, gubernur, bupati berpikir seperti rakyat. Dianggap kalau dia ke masjid, dia rajin baca Quran dan beres masalah. Tidak, itu amal orang-orang biasa. Kata Ustaz Somad, orang rakyat biasa pun bisa. Yang harus dilakukan oleh pejabat-pejabat, hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh saya. Amal baiknya bukan mematuhi Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun itu harus dilakukan. Tapi amal baiknya, lakukan kemaslahatkan, pembelaan, kesejahteraan, bantuan, penyelamatan kepada rakyat semaksimal mungkin. Hidup matinya negara ini di tangan para pejabatnya. Sejahtera dan tidak sejahteranya di tangan para pejabatnya. Itu. Dan itu dijelaskan dalam agama. Ta'limuhum al-akhlaq al-fadilah ar-raji'ah ilal ashkhasi wal jamaah. Yang ke-10 terakhir dalam kitab ini, al-ikhbar bitafasilis sawabi wal iqab. Nah, ini yang sering kita ingat, bahwa agama ini membawa informasi tentang detailnya balasan, baik surga, neraka, perhitungan amal, alam mahsyar, semuanya detail. Siapa yang mampu? Filosof mana yang mampu menjelaskan bahwa kita akan hidup lagi setelah hidup ini dan akan ditanya di alam? Tidak ada. Semuanya hanya mampu dijawab oleh agama. Inilah 10 bahwa kita butuh agama. Mulai nomor 1 sampai nomor 10, dan itu dijelaskan jika mau dirujuk dalam kitab Syarhul Maqasid karangan Imam Sa'duddin At-Taftazani, dan kitab ini kitab rujukan referensi para pembelajar akidah. Silahkan bagi yang memerlukan, mau fotokopi atau yang sudah punya silahkan. Yang membeli banyak mungkin ada di toko-toko di Jakarta yang sudah lengkap ya, walaupun kitab ini memang jarang saya lihat dikaji di tempat umum karena memang ini spesialis. Nah, kemudian saya ingin tambahkan yang pertama tadi dari Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, ya, ini kitabnya namanya Kitab Dalailut Tauhid. Ini beliau ini ulama mutakhirin ya. Yang konon kalau tidak salah beliau ini pernah jadi mufti di kehilafahan Turki Utsmani. Jadi Syekh Jamaluddin Al-Qasimi banyak menulis tafsir, ilmu hadis, ada ilmu hadis, Syekh Jamaluddin Al-Qasimi tauhid dan sebagainya. Beliau dan diantaranya beliau menulis kitab Dalailut Tauhid. Dulu saya nyari kitab ini agak sulit karena dapat petunjuk-petunjuk dari ketika saya baca buku, dan alhamdulillah betul-betul buku ini luar biasa. Di antaranya beliau menjelaskan, kita tambahkan, hampir mirip ya. Beliau menjelaskan di halaman 142, kata beliau, manusia itu bagaimanapun hebatnya tersan ilal iman. Ya, bahkan beliau ngasih judul Iddirarul insan ilal iman wa afatul madiyina alal umron. Manusia ini niscaya butuh agama, dan bagaimana bencana kalau orang ateis yang tidak beragama memakmurkan dunia ini, mengurus dunia ini. Beliau menjelaskan bahwa kita tidak bisa sempurna kecuali dengan beragama, dan beliau menjelaskan bagaimana dimanapun dari dulu sepanjang sejarah itu kita melihat ya, bagaimana kehancuran-kehancuran yang dilakukan oleh filosof-filosof atau cara berpikir hedonisme, Karl Marx, kemudian Sigmund Freud yang teori ilmu psikologinya, kemudian siapa namanya itu ahli teori politik yang kemudian mengatakan bahwa politik itu kekuasaan, siapa yang berkuasa, macam-macam. Ujung-ujungnya mereka, beliau juga mengatakan ujung-ujungnya manusia ini tidak hawa nafsu, kecenderungan, kepentingan pribadi. Maka sepintar apapun filsafatnya, sehebat apapun cara berpikirnya, tetap butuh agama, karena seringkali keputusan-keputusan berpikir, pendapat-pendapat yang dia ambil seringkali dipengaruhi oleh keinginannya. Orang ingin menghalalkan zina, dia filsafati zina itu. Ya, kata Sigmund Freud, itu kebutuhan seksual itu harus dilepaskan. Ya, kalau tidak salah dan semuanya lah macam-macam. Ya, maka ujung-ujungnya kata beliau, dunia ini sudah terbukti sepanjang sejarah kalau diurus oleh orang-orang madin, orang-orang ateis, orang-orang tidak beragama, yang terjadi adalah kehancuran di mana-mana. Ya. Walaupun kadang-kadang seperti baik, maka kita lihat peradaban-peradaban Barat yang mengaku yang mengaku paling maju, paling demokrasi, apa yang dirasa oleh individu-individunya. Ya. Peradaban komunis, peradaban kapitalis, peradaban hedonis, peradaban ateis, semuanya hanya
hingar-bingar saja sebetulnya. Kalau kita datangi ke dalamnya, lebih sengsara daripada yang dialami oleh orang-orang yang hidup beragama walaupun dalam keadaan sulit. Saya kira itu tambahan dari Syekh Jamaluddin Al-Qasimi dalam kitab Dalil Tauhid. Kemudian juga ada tambahan dari ulama terkenal di Suriah yang meninggal ketika krisis Suriah, Dr. Ramadan Al-Buti atau Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau juga menulis kitab akidah namanya Kubrul Yakiniyat Al-Qauniyah. Ya, Kubro Al-Yakiniyat Al-Qauniyah wa wujudul khaliq wa wadhifatul makhluk. Beliau juga menambahkan tentang bahwa manusia ini butuh kepada agama. Ya, tambahannya apa dari beliau? Kata beliau begini, manusia ini dibekali oleh Allah dengan bekal yang kalau digunakan, ya, dimaksimalkan, itu dia bisa sampai pada puncak berkuasa, bahkan kadang-kadang ngaku Tuhan. Ya, itu kata beliau. Nah, agar tidak sampai ngaku Tuhan, jabarut, diktator, semau gua, karena merasa ilmu bisa, kedokteran bisa, semuanya bisa, ya, maka ini harus diatur dalam agama. Dia bisa, semuanya bisa diakalin istilahnya sama manusia, walaupun kita terbukti tidak bisa semua. Tapi beliau ingin mengatakan bahwa manusia yang serba bisa itu, dalam tanda petik, itu perlu diatur oleh agama. Kalau tidak, maka bisa dia gunakan justru untuk membahayakan diri sendiri. Maka kita tetap butuh agama. Maka kalau kita lihat dari belahan bumi dunia sepanjang sejarah ini, manusia sedikit sekali yang tidak beragama, kebanyakan mayoritas mereka beragama. Baik, sebetulnya ada satu lagi yang bisa kita tambahkan dari kitab Tauhid karangan Syekh Abdul Majid Az-Zandani. Ini kitab modern. Ini kalau tadi sudah pada meninggal penulisnya, ini juga sudah meninggal ya. Kalau meninggal atau masih ada, Allah alam. Ini orang Yaman. Ini yang menariknya, kitab ini ditulis dengan pengajaran akidah metode modern. Jadi bagi para hadirin yang ingin mengajarkan akidah dengan cara yang logis, ilmiah, sesuai dan ada ayat-ayat Quran hadisnya, tapi sentuhan-sentuhan keilmiahannya tidak hilang. Beliau kaji dari sisi ilmu biologi, ilmu sains, ilmu astronomi. Beliau jelaskan pakai gambar-gambar. Maka dulu saya juga agak kesulitan ketika menjelaskan misalnya anatomi tubuh manusia, ditulis dalam bahasa Arabnya, ini seperti ini gambar-gambarnya. Tapi beliau ingin menyentuh bahwa rumitnya tubuh manusia, menunjukkan bahwa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah sekarang saya sudah menemukan terjemahannya. Ya, ini terjemahannya namanya Ensiklopedi Iman. Ensiklopedi Iman. Ada judulnya Syekh Abdul Majid Az-Zandani, karangan terbitan Pustaka Al-Kausar. Saya sarankan Bapak Ibu, para guru yang mengajar akidah untuk baca kitab ini. Bahkan kalau bisa murid-muridnya juga membaca kitab ini luar biasa. Akan menyentuh akal, menyentuh hati nurani, menyentuh perasaan. Menggabungkan antara pendekatan turos klasik dengan ayat-ayat dan hadis, juga pendekatan filsafat, pendekatan logika, pendekatan sains modern, ya, pendekatan akhlak. Ini luar biasa. Beliau menulis 2 buku. Yang satu bukunya yang ini, ya, dan yang satu buku lagi yang ini. Ya. Ini lebih kepada membahas sisi-sisi kemujiatan Allah dari sisi sains. Ini juga saya belum menemukan terjemahnya yang ini. Mudah-mudahan besok kita akan bahas apa kata beliau pentingnya keimanan, pentingnya agama menurut dalam pandangan beliau dalam dalam kitab Tauhid ini. Saya kira itu, mudah-mudahan dari ada manfaatnya. Kita masih punya waktu 5 menit dan kita ingin gunakan di dalam tilawah hanca yang saya sedang menghanca, yaitu surah Yusuf, ya. Surah Yusuf kemarin sampai ayat 18. Baik, kita akan sampai jam 5, ada waktu 4 menit, mungkin kira-kira sampai ayat 30. Silakan bagi ada yang mau bertanya, bisa bertanya dalam kolom komentar atau melalui WA saya, Japri. Ya, nanti bisa saya jawab melalui komentar atau di Japri. Ya, kalau pertanyaannya rumit dan pertanyaan orang-orang khusus, maka saya lebih memilih dijawab di Japri. Tapi kalau bermanfaat bagi umum dan saya bisa tahu jawabannya, saya jawab di kolom komen, ya. Tapi kalau pertanyaan itu terlalu dalam dan tidak layak dikonsumsi orang banyak, maka saya akan jawabnya melalui Japri, inbox atau di WA. Baik, kita akhiri dengan tilawah dan nanti diakhiri dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Maaf, sekali lagi surah Yusuf ayat 19 sekarang mulai. Waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah qala ya bushra hadha ghulam wa asarruhu bida'atan wallahu alimun bima ya'malun wa sharawhu bithamanin bakhsin darahima ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون إنه لا يفلح الظالمون إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. Sadaqallahul Azim. Sampai ayat 29 ya. Besok ayat 30. Terima kasih. Saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan. Nanti akan saya tanya di komentar saja karena waktu sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.